Dan kita tahu ya, seorang istri mendapatkan hartanya kapan? Dari 4 pintu. 1, seorang wanita dia mendapatkan hartanya itu yang pertama ketika dari mahar. Mahar itu hartanya ibu, hartanya mbak, hartanya seorang akhwat ketika dinikahi seorang laki-laki. Makanya kalau kemudian maharnya yaitu menghafalkan surat Al-Ikhlas, ya sudah itu saja hartanya. Kalau teman saya dulu, Masya Allah, maharnya apa ibu? Dapat akhwat UI beliau, dulu fakultas syariah teman saya. Maharnya menghafalkan surat As-Saff, Masya Allah itu. Sudah, sebelum terjadi transaksi menghafalkan surat As-Saff. Saya sudah deg-degan nih, moga-moga enggak lupa, dilupa enggak jadi deh nikah ini. Tapi surat As-Saff kan pendek, ya, pendek gampang dia. Makanya kalau kemudian ada yang minta maharnya apa? Menghafalkan surat Al-Baqarah, Masya Allah. Saya yakin jamaah di BSK ada gagal menikah. karena kemudian tidak ada yang hafal surat Al-Baqarah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, mahar itu boleh. Dan haknya seorang wanita. Bahkan dia meminta, boleh, tapi belikan jadi miliknya saya. Boleh, cuma melampaui batas. Siapa yang mau? Cuma yang paling baik adalah yang paling sederhana di dalam maharnya. Boleh nggak ditawar? Nah ini. Boleh nggak mahar ditawar, Bapak? Wes mantap. Yang ngomong, yang jawab bapak-bapak, ibu-ibunya enggak ada yang jawab. Moga-moga enggak boleh. Jawabannya boleh ditawar, tapi kalau kemudian wanitanya enggak mau, maka tidak boleh disalahkan. Kamu sok jual mahal, itu haknya dia. Enggak boleh kita mengatakan sok jual mahal, itu haknya dia. Cuma syariat itu meletakkan yang paling sederhana, yang paling beriman, yang paling baik itu yang paling sederhana maharnya. Jadi kalau misalkan peralatan alat sholat ya sudahlah, itulah maharnya. Jadi kalau kemudian pingin jual peralatan alat sholatnya, kemudian pingin korban, silahkan. Tapi insya Allah harganya tidak akan cukup. Jadi yang jelas pintunya seorang perempuan memiliki harta 1 dari maharnya. 2 dari hibah. Hibah ini para ulama mengatakan umum. Hibah dari suaminya ataupun hibah dari keluarganya dan teman sejawat koleganya. Bisa dia mendapatkan hibah, bisa. Dia punya teman berhasil, kemudian ngasih nih, saya kasih kamu mobil 1. Hibah, karena temannya banyak mobilnya. Ya sudah, enggak apa-apa, itu menjadi miliknya istri. Sama dengan bapak. Saya ingetin bapak. Bapak kalau sudah ngasih hibah, maka itu menjadi milik istrinya. Hibah itu gimana Ustaz? Beda dengan nafkah. Beda. Kalau nafkah, bapak berikan per bulan sesuai dengan tingkat kebutuhan di dalam rumah tangga. Kemudian tiba-tiba istri berkata, ini masih ada sisa Pak. Berapa? 300 juta. Misal. Namanya kan kita ngasih contoh kan terserah saya. Ini masih nyisa nih 300 juta gitu. Kemudian sang suami, sudahlah milik kamu aja, itu sisa-sisa sudah buat kamu aja, buat tabungan. Boleh. Maka kemudian 300 juta itu menjadi milik istrinya kalau sudah dikasihkan dalam bentuk hibah. Tapi kalau dia sang suami mengatakan berapa habisnya segini, sudah sini, tidak boleh marah istri. Memang begitu aturan syariatnya. Tentunya saya ingin sampaikan, hidup itu ngikutin syariat, bukan ngikutin perasaan. Ngikutin syariat dulu, perasaan nanti kalau tidak bertentangan dengan syariat, tidak apa-apa kita ikutin perasaannya. Maka syariatnya adalah sesungguhnya seorang laki-laki ketika dia kemudian mengatakan minta sisanya itu dikasihkan. Lu wanita tidak bisa kalau nabung Ustaz. Ya wanita kalau memang suaminya nggak ngasih ya memang bagaimana, memang tidak dapat kecuali suaminya ngasih. Ya misalkan ibu pijitin kemudian gimana mas rumah ini, gimana enak kan pijakan saya enak. Rumah ini gimana ya sudah buat kamu dik, sudah itu. Langsung itu sebelum dia berubah pikiran langsung terima ibu. Saya terima rumahnya dalam keadaan ridho mas, terima kasih. Setelah itu tidak usah dipijit lagi karena hajatnya sudah terpenuhi. Tapi itu boleh, itu diperbolehkan, itu hibah dari suami. Makanya ibu juga harus paham. Kenapa saya sampaikan ini? Batasannya tegas ibu. Dalam kehidupan para sahabat wanita Nabi, ada seorang wanita, sahabat wanita yang cerai dengan suaminya. Suaminya masih ngasih gandum setelah masa iddah selesai. Setelah masa iddah selesai, ngasih gandum. Masya Allah wanita dulu.
wanita dulu itu hati-hati. Walaupun itu didapatkan dari mantan suaminya, seorang sahabat, saya lupa nama suaminya ini. Kemudian dia berkata, saya nggak akan ngambil gandum ini sampai tanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, kalau kamu sudah habis masa idahnya, maka sesungguhnya tidak ada lagi nafkah untukmu, maka gandum itu diberikan kembali kepada sang suami, mantan suami. Di situ kita ngelihat apa? Pembagian tentang masalah nafkah dikasihkan ketika seorang wanita masih menjadi istrinya. Makanya dalam Islam tidak ada harta gono gini, kecuali memang istrinya kerja, istrinya kemudian mendapatkan warisan, dipakai pula untuk membangun rumah itu, maka dibagi sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh istrinya. Yang ketiga, seorang wanita mendapatkan harta itu dari mana pintunya? Pintu yang ketiga yaitu adalah dari jalurnya warisan yang dia peroleh. Dia dapat warisan, maka itu menjadi milik penuh istrinya. Kemudian yang keempat, ketika dia bertransaksi dalam dagangan. Ketika dia dagangan, punya dagangan, kemudian dia punya bisnis, maka hartanya itu menjadi miliknya dia. Kalau wanita sudah menggenggam 4 ini, maka wanita boleh untuk berderma tanpa meminta izin dari suaminya. Dan ingat loh, seorang suami tidak boleh kecewa ketika dia mendapati istrinya ternyata mendermakan hartanya kepada satu keluarga tanpa memberitahu kepada suaminya. Loh, ternyata kamu sedekah ke sana selama ini ya, kok kamu nggak pernah cerita sama saya? Itu kan hartaku. Nah, istrinya mengatakan, enggak mas, itu bukan dari harta nafkah. Itu dari harta warisan saya sendiri yang saya dapatkan dari ibu. Nah, itu enggak boleh digugat. Jadi kenapa sih pemisahan ini penting? Pemisahan ini penting supaya kapan seorang wanita bisa beribadah secara bebas dengan hartanya tanpa meminta izin dari suaminya. Tapi kalau ibu ingin sedekah diambilkan dari nafkah, maka itu boleh, tetapi dengan izin dari suaminya, kecuali harta itu ibu peroleh dari 4 pintu yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi di situ kita harus paham.